Halo, selamat siang, semua, teman-teman, rekan-rekan dan nasabah Maybank, yang udah bersedia join di webinar ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan saya, dengan Siskarini yang akan menjadi host di acara webinar kita siang ini. Temanya adalah tetap cantik walau di rumah aja. Stay tune ya. Nanti saya akan share banyak hal, sedikit tips and trick juga tentang bermake up yang simple di rumah aja. Dan uh, kita akan ada sedikit share bagaimana menjaga agar kita tetap tampil fresh selama di rumah aja, terus badan tetap fit selama di rumah aja dan menghilangkan keboringan gitu ya selama kita stay at home ini selama masa outbreak dan kita di karantina ini. Jangan kemana-mana ya, stay tune ya. Oke. Aku nanti akan share juga, nggak cuman bagaimana bermake up yang simple dan lain-lain, nanti ada tips juga, kita akan seru-seruan dengan aku akan share macam-macam kuas ini. Seperti ini, aku akan share. Lalu nah, ini juga nanti aku akan kasih tahu, akan share apa sih fungsinya si spons-spon, baby spon yang lucu-lucu ini gitu ya. Semoga apa yang kita share sama-sama hari ini bermanfaat buat teman-teman semua dan rekan-rekan nasabah-nasabah Maybank yang hadir di webinar saat ini, yang join di webinar saat ini. Saya pribadi suatu kehormatan bisa diundang oleh Maybank untuk bisa menjadi host untuk hadir di untuk menjadi host di acara webinar ini. Suatu kebanggaan. Baik, mungkin kita bisa mulai ya. Saya ada sedikit slide yang bisa teman-teman semua, rekan-rekan semua untuk lihat. Kita akan mulai. Pastikan stay tune ya. Oke. Semoga semuanya udah bisa lihat ya. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, tetap cantik walau di rumah aja. Asik banget ya, Maybank sampai ngadain care gitu ke nasabahnya, ke semuanya, sampai ngadain acara kayak gini tuh kayaknya baru pertama kali deh. Oke, sebelum mulai, aku mau share sedikit hasil-hasil make up aku. Ini ada sedikit hasil make up-nya. Ini beberapa project yang pernah aku kerjakan, seperti makeup wedding dan lain-lain. Itu intermezzo ya. Oke, kita mulai. Tips tampil fresh selama di rumah aja. Kan kita kalau misalkan di rumah aja nih, sampai lupa waktu ya. Kadang-kadang nggak tahu tiba-tiba udah siang gitu kan, tiba-tiba udah malam gitu. Terus badan menggendut gitu ya. Ya, pokoknya jadi kayaknya kita ngatur waktu kayak, aduh waktu kayak udah nggak apa namanya nih, kita udah nggak tahu jam berapa, hari apa gitu. Mungkin ya, karena kita udah kayaknya hampir 2 bulan di karantina gitu kan. Nah, otomatis kita juga harus, selama kita di karantina ini, kita juga harus tetap merawat wajah supaya tetap tampil fresh. Nanti setelah masa outbreak selesai, kita ke office lagi, atau kita ketemu klien lagi, atau kita jalan-jalan lagi, ketemu saudara, rekan-rekan, kita tetap look-nya tuh makin cantik, gitu ya. Oke, kita mulai. Di sini semoga kebaca ya semuanya ya. Oke, apa sih tips tampil fresh selama di rumah agar wajah kita fresh?
itu tipsnya adalah jangan lupa, yang penting jangan lupa kita membersihkan wajah 2 kali minimum dalam 1 hari. Itu wajib banget. Sebelum tidur dan bangun tidur. Gitu. Selalu bersihkan wajah. Jangan sampai nggak bersihin wajah, karena apa? Semua kotoran itu akan masuk ke pori-pori kita. Nah, itu yang menyebabkan wajah kita jadi kusam dan lain-lain. Seperti itu. Kalau misalkan sekarang ini membersihkan wajah kan udah banyak sekali ya produknya. Udah banyak sekali di pasaran, ada cleansing oil, ada micellar water, dan lain-lain gitu. Kalau aku pribadi, aku itu sukanya micellar water seperti ini. Kelihatan kan? Nah, ini udah mau habis karena dipakai setiap hari. Aku tuh sukanya pakai ini, Bioderma, karena kulit aku cenderung kering dan apa ya, sensitif. Jadi kalau ada yang suka pakai ini juga, samaan ya kita. Nah, aku pakai ini, Bioderma, kelihatan nggak? Nah, yang warna biru ini udah tinggal sedikit karena aku memang pakai setiap hari. Ini tuh kalau dipakai, kalau di kulit aku gitu ya, itu benar-benar kayak setelah wajah dibersihkan tuh wajah jadi lebih lembab gitu. Aku emang lebih happy pakai micellar water, tapi ini maksud aku bukan harus ini ya, cuman bisa disesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing. Kalau misalkan kulitnya nggak terlalu sensitif, nggak kering atau normal, bisa pakai yang warna pink seperti ini. Warna pink. Ini. Kalau kulitnya kering banget, bisa pakai yang biru. Atau kalau misalkan kita terbiasa pakai cleansing oil, membersihkan wajah, ini bisa juga seperti ini. Seperti ini dibersihkan wajahnya. Terus biasanya nanti dia akan muncul busa ya kalau cleansing oil atau apa sejenisnya gitu. Nanti dibersihkan pakai kapas. Jangan lupa kalau kita membersihkan wajah itu menggunakan cleansing oil dan menggunakan apa micellar water. Kalau kita usapkan ke wajah itu jangan ke arah bawah. Jangan sampai apa namanya nih nanti efeknya tuh lama-lama skinnya kita itu bisa turun terus cepat keriput gitu. Jadi kalau aku sih sarankan selalu share kalau misalkan mau apa namanya ini membersihkan wajah itu dilapnya wipe-nya ke atas. Wipe-nya ke atas. Jadi supaya kulit kita menghindari cepat kendor lah ya gitu ya. Nah, ini contohnya cleansing water. Atau bisa juga banyak juga yang pakai sabun ya. Kayak gini kan, ada sabun ya, ini foam cleanser moisturizer. Jadi ini sabun, kalau aku sih jarang ya pakai sabun, kenapa? Karena kalau pakai sabun itu muka kita pasti cenderung lebih kering dibandingkan kita pakai micellar water yang disesuaikan dengan apa namanya ini, dengan kondisi kulit kita. Jadi kalau kita mau pilih pembersih pun kita harus sesuaikan dengan kondisi kulitnya kita, karena kita dengan rekan kita, dengan adik, dengan kakak, gitu kan, dengan sahabat itu kondisi kulitnya nggak sama. Jadi pembersihnya pun nggak sama. Jadi sebelum membeli perhatikan beli produk yang sesuai dengan kondisi kulit kita saat itu. Gitu. Oke, nah ada lagi nih tipsnya. Teman-teman kan sering dengar toner ya, toner. Nah, masih banyak yang selama ini kayak belum terlalu aware dengan toner, padahal toner itu tuh wajib banget. Wajib banget. Toner itu mengembalikan lagi kayak struktur kulitnya kita gitu ya, kayak kulitnya kita tuh untuk menjadi lebih lembab seperti itu. Nah, dan menutup kembali pori-pori setelah kita menggunakan sabun. Jadi kalau yang membersihkan wajahnya itu pakai sabun, nah itu wajib banget pakai toner. Nah, bisa konsultasi dengan dengan skincare klinik atau dokter-dokter kulitnya masing-masing. Gitu. Kira-kira apa yang baik buat wajahnya. Lalu, step kedua supaya kita fresh setiap hari, itu jangan lupa wajib banget pakai sunscreen atau sunblock. Nah, ini wajib banget walaupun kita nggak di rumah aja, tapi kan mungkin kita ada terpapar matahari ya. Kenapa? Kenapa aku selalu
wajibkan semua setiap aku setiap aku share tentang makeup, gitu, aku selalu sarankan sebelum kita keluar rumah, hal pertama yang kita harus pakai itu adalah sunblock. Kalau yang lain-lainnya nggak keburu nggak apa-apa, tapi sunblock itu wajib, sunscreen. Nah, disesuaikan dengan SPF-nya. Kalau masih bingung SPF itu milihnya itu gimana, aku share di sini. Jadi yang join hari ini mudah-mudahan banyak dapat tambahan info tentang skincare ya. Oke, SPF itu kan singkatannya dari apa ya? Sun Protection Factor. Jadi kalau kita suka ngelihat ada PA-nya, plus plus dan segala macam, nah itu adalah kebutuhannya kita berapa. Misalkan ada SPF 15, 30, 50 dan lain-lain gitu kan ya. Nah, itu adalah total waktu yang bisa menjaga kulit kita dari sengatan sinar matahari. Sebenarnya SPF ini kan perlunya untuk sinar UVB ya, kan ada UVA, UVB. UVA itu untuk ultraviolet aging, UVB ultraviolet burn. Nah, yang burn ini yang bikin kulit kita tuh kadang jadi gelap gitu. Jadi kalau kena matahari jadi apa namanya? Jadi gosong gitu ya, terbakar gitu. Apalagi kalau kita ke pantai, nanti habis outbreak kita ke Bali gitu kan, kemana gitu kan, itu wajib pakai apa namanya nih, sunblock. Lalu kalau misalkan sinar UVA itu kan itulah yang menyebabkan kulit kita itu kayak ada flek-flek gitu ya, karena kan UVA itu yang paling bahaya. Nah, apa namanya ini cara memilihnya, kalau kita bingung nih memilih apa namanya ini sunscreen atau sunblock yang pas untuk kita, itu pastiin aja nih kita coba-coba keluar kena matahari, berapa lama sih kulit kita tanpa sunblock, tanpa apapun pada saat terpapar matahari, itu kulit kita berapa lama mulai memerah atau terbakar. Biasanya kalau yang kulitnya terang itu 10 menit. 10 menit udah mulai deh kulitnya merah-merah gitu. Kalau kulitnya yang agak gelap gitu ya, itu sekitar 15 menit. Nah, si sunblock ini dia memperpanjang waktunya sesuai dengan yang kita pilih. Kalau misalkan kita pilih SPF-nya 15, berarti kalau kulit kita terpaparnya 10 menit kita udah terbakar, berarti kalau kita pilih SPF-nya 15, 10 menit waktu kulit kita aman, dikalikan 15. Jadi selama 150 menit, itu kulit kita akan aman dari UVB, dari si paparan sinar matahari. Dan begitu seterusnya ya, kalau misalkan mau yang lebih lama lagi, pilihnya yang 30, berarti 10 kali 30 dia akan melindungi selama 300 menit. Nah, itu sedikit share dari aku. Jadi wajib ya pakai sunscreen atau sunblock. Oh ya, sunscreen atau sunblock itu beda ya. Kalau sunscreen itu biasanya teksturnya itu seperti lotion. Dia lebih teksturnya lebih lembut. Dan itu biasanya memang untuk wajah gitu. Nah, kalau sunblock itu teksturnya seperti krim. Nanti teman-teman mungkin bisa bandingin deh sunscreen dengan sunblock, tapi semuanya fungsinya sama. Untuk wajah biasanya kita pakainya yang sedikit lebih yang sunscreen ya, yang apa namanya nih, yang teksturnya seperti lotion. Seperti itu. Nanti bisa konsultasi dengan dokter skincare-nya, kira-kira sunscreen apa yang paling cocok untuk kita, dan jangan lupa pokoknya setiap hari walaupun di rumah aja, setiap bangun tidur bersihkan wajah lalu pakai sunscreen. Jangan lupa jangan cuma di wajah aja tapi di leher juga, karena leher juga butuh sekali apa namanya nih, perlindungan dari matahari. Dua kulit inilah yang teksturnya itu lebih tipis dibandingin kulit badan kita yang lain. Oke, next, aplikasikan essence atau serum atau moisturizer pada wajah minimum pagi dan malam. Nah, pasti masih mungkin ya, bukan pasti ya, mungkin rekan-rekan di sini masih bingung apa sih essence, apa sih serum, apa sih moisturizer gitu ya. Sebenarnya itu semuanya fungsinya beda-beda gitu, tapi balik lagi ke kebutuhan kita perlunya yang mana. Yang pasti kita pilih semuanya yang bikin kulit kita tuh still hydrated gitu, jangan sampai kering.
Nah, kalau Essence ini dia bukan moisturizer. Jadi teman-teman bisa pilih nih, Essence plus serum atau Essence plus um, moisturizer gitu. Karena Essence ini sebenarnya fungsinya adalah kalau kita kebanyakan kerja di AC gitu ya, itu kan kulit kita kering. Jadi kayak menguap gitu ya kadar air dalam tubuhnya kita. Nah, si Essence ini itu akan kayak nyiket gitu, kayak akan nyiket kadar air yang ada di wajah kita supaya nggak cepat kering. Nah, dia pasti akan dan dia juga ada ingredientnya juga ada kandungan moisturizer-nya gitu. Tapi tetap jangan pakai essence aja. Kalau muka kita kering banget, tambahin lagi dengan moisturizer atau serum. Nah, bedanya moisturizer dengan serum. Kalau misalkan serum itu biasanya berkali-kali lipat melembabkan kulitnya kita gitu. Jadi kalau udah pakai essence, boleh pakai serum, terus mau pakai moisturizer lagi itu lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, kalau misalkan mau tahu, aku ada contoh, ini kayak essence ini dari Parsali ya. Ini bisa dipakai sebelum make up gitu. Nanti kita akan lanjut ke next step bermake up ya. Jadi jangan sampai left webinarnya kita. Lalu next setelah kita aplikasikan essence atau serum atau moisturizer pagi dan malam wajib gitu ya. Lalu kalau misalkan kulit bibir kita itu cenderung kering, nah itu sebelum tidur sebelum tidur kita aplikasikan lip balm ke seluruh bibirnya kita. Saya juga kadang suka kering sih, jadi suka pakai yang ini dari, semoga kelihatan ya, saya pakai dari Zap. Ini enak banget, jadi kalau misalkan males dandan gitu ya, ini bukan iklan ya, bukan endorse. Jadi kalau misalkan kayak dipencet gitu, di-apply ke lipstick, terus bibir kita tiba-tiba kayak ada pinky-pinkynya gitu. Jadi nggak usah pakai lipstick lagi ya, aman lah ya kayaknya kalau cuma buat daily. Oke, setelah pakai lip balm, nah, ini yang penting juga, aplikasikan krim mata sebelum tidur, minimum sebelum tidur. Kenapa sih saya selalu anjurkan banget untuk selalu menggunakan krim mata? Karena apa? Mata itu kalau misalkan udah kendor atau udah kerut, nggak ketolong gitu. Menggunakan krim apapun susah. Jadi start dari umur 17 tahun atau early 20 gitu kan, mungkin kita udah mulai share ke anak-anak kita gitu, ke adik-adik kita, ke rekan-rekan kita, jangan lupa selalu pakai krim mata supaya menghindari matanya itu cepat kerut atau cepat kendor. Karena kalau kita matanya udah kerut atau di sini ada kayak apa ya namanya, apa sih, kayak kalau di under eye problem kayak hitam-hitam atau ada under eye bag gitu kan, kayaknya nggak fresh gitu ya tampilannya. Nah itu kita bisa jaga dari awal dengan menggunakan eye cream sebelum tidur, minimum sebelum tidur. Bisa dipilih eye creamnya nanti sesuai kebutuhan, seperti itu. Oke, next ke slide berikutnya. Nah, supaya kita fresh, jangan lupa berjemur setiap hari. Usahakan berjemur setiap hari, itu 10 sampai 15 menit. Kalau muka pakai sunblock ya, kalau badan jangan, karena pada saat berjemur itu adalah kita earn vitamin D sebenarnya gitu kan, vitamin D yang asli gitu dari matahari langsung. Kalau aku baca literatur dan lain-lain nih dari beberapa sumber, waktu yang paling bagus ternyata pada saat kita berjemur itu adalah kalau waktu Indonesia bagian barat itu jam 10 sampai jam 11 siang atau antara jam 2 sampai jam 3 sore. Kalau waktu Indonesia bagian Wita ya, itu sejam sebelumnya, jadi jam 9 sampai jam 10 atau jam 1 sampai jam 2. Jadi patokannya itu pada saat kita berjemur, itu kayak bayangannya kita itu shorter dibandingin, kita tuh lebih tinggi dari bayangannya kita.
Nah, itu adalah waktu yang paling paling oke banget, paling pas banget untuk berjemur, untuk kita earn vitamin D yang asli dari matahari. Jangan lupa kalau badannya jangan dipakein sunblock, tapi kalau mukanya tetap pakein sunblock, wajib gitu. Oke, next. Nah, ini semuanya mungkin udah ini ya, udah apa namanya nih, udah melakukan ini ya, olahraga ringan di rumah aja minimum 3 kali sehari itu akan keep being kita badan kita ini tetap 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 fresh. 15 menit mungkin kayak sepeda statik atau mungkin ya yang biasa teman-teman di sini kerjakan gitu ya. Lalu jangan lupa minum air putih yang cukup, konsumsi makanan bernutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Itu mungkin daily kita udah seperti itu ya. Konsumsi vitamin udah pasti. Nah, ini nih tips supaya nggak boring selama di rumah aja. Usahakan kita apa namanya nih, lakukan hobi yang paling kita bikin kita happy. Cari happiness-nya kita di mana, kita kerjain itu minimum setiap hari. Aku juga kayak gitu. Kalau misalkan lagi hobi aku kan make up ya, benar-benar hobi yang udah kayak mendarah daging gitu ya. Jadi kalau misalkan boring, aku stay di sini di studio make up, terus baca-baca tentang make up atau cari-cari info tentang make up atau ada hobi lagi yang lain, pokoknya kita kerjain apapun yang kira-kira nggak bikin kita boring selama di rumah. Mungkin bisa main dengan anak-anak atau bikin hobi baru dengan anak-anak, dengan keluarga gitu kan, dengan pasangan dan lain-lain seperti itu. Pokoknya jangan lupain hobi. Hobi itu benar-benar killing time yang benar-benar kayak apa namanya nih bikin hidup lebih berwarna. Seperti itu. Nah, terakhir adalah tidur cukup. Tidur cukup ya. Oke, next. Kita next ya. Nah, aku ada beberapa tips lagi untuk do and don'ts dalam bermake up selama masa outbreak. Nah, apa sih kira-kira gitu kan, terhadap perlengkapan make up kita, terhadap wajah kita gitu kan, do and don'ts-nya itu apa sih? Oke, siap-siap. Nah, sebelum kita bermake up, sekarang kan kalau kita ngapa-ngapain kan nggak cuma habis pegang handle, pegang handphone, dan lain-lain gitu kan, kita cuci tangan. Enggak. Sebelum bermake up pun, itu kita harus pastikan wajah kita, tangan kita ini benar-benar bersih. Untuk yang, apa namanya, yang memelihara kuku-kuku gitu kan, pastikan juga, kuku-kukunya, sela-selanya semuanya juga bersih sebelum bermake up. Karena biasanya pada saat bermake up kita nggak sengaja kita akan touch mata kita, hidung kita, apalagi bibir gitu kan. Kan kita kalau misalkan make up kadang suka ratain bibirnya pakai tangan. Nah, itu pastiin tangan kita itu bersih gitu. Karena kita nggak tahu ya, kita soalnya sekarang kan perang melawan virus ya, yang semoga cepat berlalu. Lalu setelah itu jangan lupa secara berkala bersihkan alat-alat make up-nya kita. Bersihkan, jangan lupa apalagi kuas-kuas seperti ini, gitu. Ini kuas-kuas dibersihkan. Kalau misalkan bingung ya cara bersihin kuas atau kita biasa pakai beauty blender seperti ini. Nah, kalau misalkan bingung bisa pakai sabun baby aja, sabun baby atau kita bisa beli kayak pembersih khusus kuas atau spons yang ada di beauty shop gitu ya. Contohnya seperti ini, mungkin aku bisa share, aku kalau ngerawat kuas-kuas aku pakai brand ini. Karena ini cepat banget bersihnya. Nah, aku bersihin kuas-kuasnya itu, bersihin alat-alat makeup aku kayak, aku punya kayak tempatnya kayak gini, tumpahkan ke sini, terus ininya aku totol-totol ke sini, terus diperes-peres di bawah kucuran ini ya, kucuran air keran. Terus kalau kuas juga sama seperti itu. Kalau kuasnya berbulu, pakainya yang spray. Kalau untuk kuas yang teksturnya bulu seperti ini kita bisa pilih pembersihnya yang dari spray. Kita spray, lalu nanti kita tap-tap di atas tisu itu udah langsung bersih lagi. Gitu.
Nah, itu untuk membersihkan itu ya, perlengkapan makeup kita. Jangan lupa kalau yang lain-lain seperti misalkan bedak seperti ini gitu kan, atas-atasnya itu dibersihkan dengan tisu basah kan, seperti ini yang compact gini kan, kita bawa setiap hari, kita pegang setiap hari, ini juga dibersihin juga pakai pakai apa namanya ini, tisu basah seperti itu. Nah, lalu next, hindari bertukar alat makeup dengan siapapun, walaupun dengan adik kita, atau dengan kakak, atau dengan teman, atau sahabat yang kita percaya pasti dia sehat gitu. Saat ini hindari dulu, gitu ya. Jadi mungkin semuanya juga udah pasti pada mengerti sih bahwa aku kalau menurut saya juga semuanya pasti udah pada punya kayak preventif sendiri gitu, nggak akan mau bertukar-tukar alat makeup. Nah, next, pada saat membeli, misalkan kita ada produk makeup kita yang habis nih, perlengkapan makeup yang habis dan terpaksa harus beli baru. Hindari, jangan lupa nih, aku reminder, hindari untuk pakai alat-alat makeup yang tester-tester itu ya. Kalau kita ke counter kan pasti ada kayak tester-testernya gitu. Nah, itu hindari. Jangan pernah kita coba tester itu. Jadi kita beli aja yang udah sesuai dengan yang biasa kita pakai gitu kan. Beli aja lah, kita pakai produk yang kita beli sendiri seperti itu. Lalu, nah untuk teman-teman atau rekan-rekan semua nasabah yang harus meeting keluar rumah, ketemu klien atau harus bekerja ke kantor, nanti aku akan kasih tips bermakeup supaya makeupnya itu nanti tahan lama. Jadi kita ke kantor nggak perlu bawa perlengkapan makeup supaya perlengkapan makeup kita nggak terpapar dengan virus. Selama ini aja ya, selama masa karantina aja ya. Soalnya kan tahu sendiri lah ya, kita cewek-cewek kalau keluar nggak bawa perlengkapan touch up, minimum compact atau pensil alis tuh rasanya hidup nggak tenang gitu ya. Nah, nanti aku share sedikit supaya makeupnya bisa tahan lama dan jadi kita kalaupun terpaksa harus keluar rumah, jadi kita nggak perlu touch up. Oke, pokoknya jangan kemana-mana. Oke, next. Nah, kita udah masuk nih ke step bermakeup ala di rumah aja. Oh ya, saya mau remind juga bahwa di webinar ini ada sesi Q&A. Jadi boleh tanya-tanya apapun yang mau teman-teman tanyain, monggo silahkan nanti di akhir sesi saya akan jawab, akan coba bantu share kira-kira pertanyaan apa dari teman-teman yang mau tahu lebih detail tentang makeup. Monggo silahkan. Oke, kita mulai ya. Ini boleh juga kalau mau sambil, aku kebetulan nggak praktek untuk langsung make up-in, tapi aku kasih tahu step-step bermakeup-nya ya, makeup yang simple selama kita di rumah aja, tapi kita tetap tampil fresh. Nah mungkin look-nya agak-agak mirip yang aku sekarang, ini aku cuma pakai alis, terus foundation tipis dan lipstick tipis sama sedikit blush on, gitu. Oke, kita mulai. Nah, boleh kalau misalkan mau langsung bawa alat-alatnya untuk praktek, silahkan. Oke, awalnya sebelum kita bermakeup, itu wajib banget kita bersihkan wajah. Kenapa? Karena supaya produk makeup seperti lotion, seperti foundation dan lain-lain itu akan menempel dengan baik di kulitnya kita karena pori-porinya sudah pori-porinya itu juga udah bersih dan lain-lain gitu ya, kulitnya itu udah bersih skincare-nya. Lalu setelah itu jangan lupa aplikasikan essence atau serum seperti yang sebelumnya tadi udah saya share. Lalu atau moisturizer itu wajib banget. Jadi step pertama adalah kalau teman-teman semua ini ada yang bingung sunblock duluan apa moisturizer duluan sih gitu kan. Yang mana sih? Nah, yang benar adalah stepnya itu adalah skincare duluan. Skincare itu adalah seperti essence, moisturizer, serum, dan lain-lain itu dan sejenisnya itu adalah namanya skincare.
kalau misalkan udah foundation dan lain-lain itu sudah masuk ke peralatan makeup ya. Seperti itu. Oke, setelah kita aplikasikan essence dan moisturizer, tunggu sebentar sampai kulit kita semuanya itu harus rata ya, kenanya semuanya harus rata. Tandanya kalau misalkan nggak rata, itu kita coba aja tap-tap. Kalau misalkan ada bagian yang masih kering, itu berarti belum kena essence atau belum kena moisturizer. Jadi pastiin semuanya itu kena, jangan lupa leher. Karena leher ini biasanya kayak banyak banget yang kayak kalau aku di kelas gitu ya, aduh aku emang sering banget nih lupa pakai di leher, wah jangan, nanti sayang banget ya muka kita kinclong tapi lehernya belang-belang atau cepat keriput kan sayang ya. Nah jangan lupa lehernya juga dikasih moisturizer juga. Lalu setelah itu stepnya baru gunakan sunscreen atau sunblock. Wah sorry nih, aku lupa masukin sunscreen atau sunblock. Mungkin kalau ada yang mau catat, boleh ya ditambahin di catatannya ya. Tambahin sunscreen di wajahnya, tunggu sampai setengah lembab, baru kita mulai aplikasikan semacam foundation, gitu ya. Nah, kita bisa pakai BB cream atau foundation. Kalau misalkan apa namanya nih pengen buru-buru gitu ya, nggak mau ribet, BB cream udah cukup. Tapi kalau memang lebih happy pakai foundation, silakan. Itu lebih lagi ke kebutuhannya kita ya, ke keperluannya kita, happy-nya kita seperti apa kalau bermakeup. BB cream itu biasanya kenapa diciptakan BB cream itu kan singkatannya dari apa ya, blemish balm gitu ya. Jadi dia kayak satu 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 produk itu dia udah mengandung moisturizer, sunblock dan foundation. Tapi baby cream yang asli itu sebenarnya nggak ada tonnya, nggak ada pilihan warna. Tapi kalau sekarang kan seiring perkembangan teknologi dalam permakeupan gitu ya, BB cream udah ada warnanya. Kalau dulu CC cream yang ada warnanya gitu. Bedanya kalau CC cream biasanya dia nggak ada. Kalau dulu tuh awal-awal CC cream itu nggak ada moisturizer. Jadi kalau CC cream harus pakai moisturizer dulu, terus pakai CC cream, kita pilih tonnya gitu kan. Kalau BB cream kita nggak perlu pakai moisturizer lagi, udah kandungannya udah ada di situ, cuman nggak ada pilihan ton warna. Tapi sekarang udah ada ya, jadi makin lama tuh makin make up tuh makin bikin hidup kita lebih easy gitu ya, lebih mudah. Lalu pada saat kita mulai aplikasikan foundation, kita kan kalau misalkan di rumah aja nggak mau look-nya itu terlalu berlebihan ya, nggak mau look-nya itu kayak terlalu apa sih, terlalu bold gitu ya. Kita aplikasikannya itu cara pilih foundation supaya terlihatnya natural. Nih tipsnya. Jadi kita pilih foundationnya seperti ini. Kalau aku sih sehari-hari kebetulan pakai ini. Nah, ini kan kebetulan kalau yang produk ini kan seperti ini ya. Nah, untuk mencegah untuk supaya perlengkapan makeup aku nih ya tetap apa namanya nih tetap higienis dan ke klien-klien juga higienis, aku biasanya pakai spatula seperti ini, aku congkel terus aku taruh kayak di satu wadah gitu. Nah, baru aku colek ke wajah. Nah, kita pakainya ke wajah. Nah, sebelum kita beli foundation, supaya kita apa namanya ini beli foundation yang benar-benar sesuai dengan warna kulitnya kita, nggak kelihatan terlalu putih atau kan terlalu gelap, itu better sebelum beli foundation kita coba dulu. Nah, sekarang kan cuman mungkin sekarang jangan dulu ya kalau untuk saat ini ya. Kalau untuk saat ini pakai produk yang ada aja dulu. Nanti next kalau outbreak udah selesai, semua virus sudah aman gitu ya, kita boleh coba tester. Kita tester di sini, di rahang atau mungkin di bagian sini gitu kan, atau di sini. Itu yang warna tonnya sama persis dengan warna kulit kita, terus di blend-nya itu gampang, mudah. Nah, berarti itu yang kita pilih untuk kita beli, karena hasilnya akan sangat natural. Seperti itu. Jadi itu sedikit tipsnya untuk milih foundation yang sesuai dengan warna kulit kita. Nah, kenapa aku biasanya sarankan kalau kita beli foundation, kita tap dulu di wajah, lalu kayak
diemin aja dulu gitu, jangan langsung beli. Karena kita mau tahu dia foundation-nya oksidasi nggak sih di kulitnya kita. Oksidasi itu artinya dia makin terang atau makin gelap gitu kan. Kadang ada ya kita kalau beli apa namanya nih, beli foundation, kita nyobanya kebanyakan kan di tangan. Nah, sedangkan tekstur skin kita di tangan dengan di wajah itu beda banget gitu. Jadi aku nggak pernah sarankan belinya kalau mau nyoba foundation di tangan, harus di wajah atau di area sekitar leher sebelah sini. Nah itu kita tunggu nih. Kalau misalkan makin lama makin gelap, berarti aku sarankan untuk nggak dibeli karena dia berarti oksidasi. Pilih brand lain yang kira-kira nggak oksidasi di kulitnya kita. Nah itu tipsnya. Oke, nah caranya begitu kita pakai, kita apa namanya nih aplikasikan foundationnya di wajah kita. Kalau aku sih lebih suka per part ya, di sini dulu gitu. Nanti setelah itu aku blend dengan beauty blender. Kalau aku lebih suka pakai beauty blendernya yang kering, gitu kan. Kenapa sih beauty blender itu banyak banget size-nya gitu kan. Kalau teman-teman yang hobi banget bermake up, ini boleh nih dibeli. Kalau ini biasanya untuk yang sudut-sudut, yang seperti ini gitu kan. Kalau ini bisa untuk cepet gitu ratanya seperti ini gitu. Nah kalau ini juga untuk sudut-sudut seperti ini. Nah, nanti di tap semuanya. Kalau udah rata, pastiin semuanya udah rata sesuai dengan warna kulitnya kita. Nah setelah itu tunggu sebentar, gitu ya. Tunggu sebentar. Nah setelah setengah kering gitu ya, jangan pas saat basah terus kita pakein bedak, itu yang menyebabkan makeup kita nggak tahan lama gitu. Itu jadi makeupnya suka crack, suka keriput-keriput di smile line-nya gitu kan, atau kan di daerah bawah gitu kan ya. Nah itu karena foundation-nya belum terserap dengan baik oleh kulit, kita udah pakein bedak. Lalu setelah kita pakai foundation udah sedikit membaur ya, maksudnya udah benar-benar terserap dengan baik oleh mukanya kita, mulai kita pakai bedak. Nah, kalau aku sukanya bedak powder seperti ini. Bedak powder seperti ini, cara pakainya supaya tahan lama, nah ini ada tipsnya. Kita kan pasti punya kayak kuas seperti ini atau kabuki ya. Sebentar, saya ambil kabuki, kalau misalkan ada yang belum masih bingung kabuki apa gitu ya. Nanti aku akan share juga kuas-kuas yang must have ya, yang kita harus punya nih. Yang standar aja, yang minimum kita harus punya lah selama pada saat kalau kita mau mulai hobi bermakeup atau kita memang butuh bermakeup ya. Nah, caranya pakai ini, kabuki. Atau kalau udah terlanjur punya kuas ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, caranya itu di tap-tap seperti ini. Kelihatan ya? Di tap-tap seperti ini. Lalu, supaya tahan lama nih, kita tap-tapnya seperti ini. Nah, kita seiring pertumbuhan rambut kita, kalau yang kanan ke kanan, lalu kalau yang kiri, kita ke kiri nih ngebaurinnya. Nah, sama. Yang di area dahi juga seperti itu. Nah ini akan masuk banget ke dalam tekstur skinnya kita. Jadi jangan kalau pakai itu jangan begini-begini ya, maksudnya jangan wah arahnya nggak ini gitu ya, nggak teratur gitu ya. Jadi yang baik tuh adalah seperti ini. Jadi kalau pipi kanan kita putarnya ke kanan, pipi kiri kita putarnya ke kiri, lalu diputar terus seperti ini. Kalau misalkan masih agak kurang gitu ya, kita bisa tambahin lagi aplikasinya sampai kita happy-nya semangat. Nah, tipsnya supaya wajah kita lebih fresh, kalau kita udah pilih foundation-nya sama dengan warna kulitnya kita, tone-nya kita, bedaknya boleh yang tone-nya satu tingkat aja lebih cerah dari warna kita, itu boleh banget. Itu boleh banget, jadi efeknya muka kita lebih terlihat segar ya, lebih terlihat fresh. Seperti itu. Nah, oke, kalau misalkan mau lebih tahan lama lagi, bisa apa namanya nih, gunakan compact powder seperti ini, gitu kan, bisa gunakan. Kalau saya tetap pakai compact powder pun, saya tetap pakai kuas. Jadi seperti ini, terus saya tambahkan lagi. Gitu. Nah, hidung tuh jangan banyak-banyak bedaknya. Hidung tuh kayak sisa-sisa aja, sisa-sisa residu yang dari sini kita pindahin ke sini gitu.
Oke, next, setelah bedak, barulah kita aplikasikan alis ya biasanya ya. Kalau saya juga setelah pakai bedak, baru saya pakai alis gitu. Nah, nanti ada slide, nanti aku share gimana sih bentuk alis yang proporsional, terus gimana sih cara bikin alisnya supaya makin makin oke dan terlihat natural gitu ya. Oke, next ya. Abis ini saya share. Oke, ke next slide. Nah, supaya kita tampilannya natural, setelah tadi kita pakai bedak, kita boleh pakai dan alis gitu ya. Setelah alisnya udah oke gitu ya. Oke, mungkin aku langsung ke next, kita bikin alis kali ya, supaya nggak loncat gitu ya. Nah, ini adalah tips membuat alis yang benar-benar nanti bentuknya adalah proporsional. Seperti itu. Mungkin bisa lihat di sini. Pertama itu kita bingkaikan seperti ini. Ini kan ada pensil ya. Bentuknya kan sekarang macam-macam ya. Nah, pertama itu mungkin aku bisa contohkan di sini ya. Kalau aku, ini kita bikin dulu bingkainya di bawah. Kita bikin bingkainya di bawah sesuai dengan gambar yang satu, line below. Kita bingkai dulu. Nah, setiap wajah kita itu kan setiap alis kan pasti ada arch ya, kayak lengkungan yang paling atas. Nah, ini namanya arch. Jadi kita kira-kira sendiri pada saat kita bikin bingkai, di start dari bawah sini, tapi jangan dari ujung banget supaya terlihat natural. Kenapa? Kalau dari ujung banget, nanti muka kita jadi tampilannya takutnya galak gitu ya, atau kita jadi kayak lebih tua gitu dari umur kita kalau kita pakai alisnya itu sampai ke sini-sini gitu kan. Jadi kita mulainya dari tengah-tengah sini, tarik garis pelan-pelan gitu ya, tarik garis pelan-pelan sampai ke area arsnya kita. Lalu stop gitu ya. Ars itu adalah lengkungannya kita nih, lengkungan alis seperti ini. Mungkin bisa dilihat di slide itu yang ada nomor 1 gitu ya. Nah, itu bikin dulu bawahnya. Lalu setelah itu kita bikin garis atasnya nih. Aku bikin garis atasnya sampai ke ars aku yang paling tinggi juga. Jadi kita kira-kira ya, yang paling tinggi itu di mana sih kita arsnya. Nah, nanti kita ikutin yang bikin tampilan wajah kita senatural mungkin. Nanti kita tarik garis. Nah, kalau sudah, baru kita bikin tarik garis ke bawah sini sampai ke bagian tail-nya. Nah, tail ini biasanya nih searah dari mata nih, sudut mata ini kita tarik garis sedikit ke sini. Nah, tail kita nih biasanya di sini. Di ujung sini, jangan lebih gitu kan ya. Nah, jangan lebih sampai ke sini-sini karena nanti bentuknya jadi nggak proporsional seperti itu. Dan tail itu harus wajib lancip bentuknya. Buntut itu harus lancip. Jadi kalau misalkan bagian buntutnya itu terlalu tebal, nanti bisa kita tipsnya nih, triknya nih, kita cubit-cubit dikit. Kita cubit-cubit dikit, nanti dia lama-lama dia akan makin runcing bawahnya. Nah, bagian tail ini harus lebih gelap dibandingin yang di sini. Jadi jangan terbalik. Jadi kalau kita bikin alis, dari sini adalah gradasinya dari mulai terang sampai dengan gelap ke ujung tailnya gitu ya. Jadi kalau udah dibingkai atas bawah, udah dibikin tail sudut, baru kita isi, seperti itu. Kita isi pelan-pelan, lalu nanti supaya rapi, jangan lupa setelah setelah kita bikin alis, gitu ya, alis kita rapi. Nah, nanti disikat nih, disikat seperti ini. Disikat dengan kuas yang seperti ini. Boleh di itu ya, di apa? Print screen gitu ya, di screenshot gitu kalau dari handphone atau di print screen gitu kalau dari laptop ya. Boleh, silahkan. Nah, ini nanti kita sisir supaya warnanya semua itu baurnya jadi rapi. Nah, itu tipsnya supaya alisnya rapi. Mungkin mau lihat teman-teman alis aku seperti apa gitu. Nah, itu tips cara membuat alis gitu ya. Silakan kalau mau di screenshot atau mau di print screen. Nah, ini nih. Ini udah aku pilihin cara yang paling gampang banget untuk mulai belajar bikin alisnya kita.
seperti apa, karena kita yang paling tahu nih. Dan bikin alis itu nggak langsung hari ini latihan, besok bisa ya, nggak. Tapi kita latihan terus daily, setiap hari, sampai akhirnya kita kayak udah tahu gitu, setiap kita mau bikin alis, udah hafal lah bikinnya seperti apa, 1 menit, 2 menit, dan gitu, selesai. Oke, aku balik lagi ya ke sebelumnya. Nah, setelah kita bikin alis, next, kita pilih kita bisa mulai aplikasikan eyeshadow. Nah, hari ini mungkin bisa dilihat ya. Hari ini aku pakai, karena kita temanya di rumah aja, aku pakai warna-warna natural nih, seperti ini. Tadi aku pakai warna yang natural yang ini, aku campur ini, dan ada pink sedikit karena hari ini aku pakainya pink-pink, jadi aku pakai pink sedikit. Caranya gampang kok. Caranya gimana nih kita membaurkan eyeshadow ya? Nah, aku pilihin lagi. Nanti jangan boleh ya di print screen seperti ini atau di screenshot. Ini kabuki kalau untuk bedak seperti ini. Ini untuk bedak. Ini aku kasih tahu, aku share yang kira-kira kita must have item gitu ya untuk kuas ya. Ini tuh harus punya seperti ini, atau ini bebas. Tapi kalau pencinta spons ya bebas ya, tetap pakai spons juga nggak apa-apa. Lalu sesudah itu tadi aku ada kasih brush untuk alis. Tapi ini juga optional aja, kalau misalkan ngerasa alisnya baik-baik aja nggak perlu disikat juga nggak apa-apa. Cuman kalau kita sikat alis, dia akan lebih rapi, hasilnya lebih natural, seperti itu. Lalu untuk menggunakan eyeshadow, biasanya ada 3 pilihan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Kalau mau di screenshot atau di print screen silahkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini gunanya untuk highlight. Biasanya aku pakai highlight. Jadi di ujung-ujung sini nih supaya apa namanya nih, alis kita kelihatan gitu ya. Terus kan suka kita baurkan highlight ya nanti stepnya setelah ini. Atau seperti ini untuk eyeshadow-nya. Ini yang bulunya lebih pendek gitu ya. Dia tampilannya seperti ini. Nah, ini. Ini akan memudahkan banget kita mengaplikasikan kalau kita punya kuas yang ini. Karena dia akan kayak bikin rata dan ke sudut-sudut tuh semuanya tuh kena gitu. Atau seperti ini. Ini tuh lebih kecil, jadi kalau misalkan kita mau ngebaur beberapa warna juga bisa. Gitu. Tapi optional aja, boleh pilih yang mana aja. Ini dengan ini, atau ini dengan ini. Gitu. Atau kalau mau cuman ini aja, nggak butuh kuas banyak-banyak, ini juga nggak apa-apa. Silakan di screenshot. Oke, next kita lanjut ke cara menggunakan eyeshadow, terus pilih warnanya ya. Nah, kalau mau look-nya seperti aku ini, yang maksudnya kayak natural gitu ya, di rumah gitu, kita mau Zoom meeting gitu, mau Zoom dengan keluarga dan lain-lain, silaturahmi lewat gadget kita gitu ya. Nah, supaya makin cantik gitu ya, kita pakai eyeshadow nih dikit, supaya muka kita nggak terlalu pucat. Nah, bisa pilih warna yang seperti ini. Ini buat dasarnya, gitu ya. Ini bisa pilih. Nah, semoga kelihatan ya. Ini bisa pilih dulu ini. Lalu caranya kayak biasa aja, nggak susah. Kita baurkan ke sini. Baurkan aja sampai ada lipatan mata kita nggak apa-apa, kena aja. Lalu kalau udah selesai baurkan ini, terus kita mau kelihatan agak lebih kelihatan lagi sedikit, boleh pakai warna yang seperti ini, yang lebih tua gitu ya. Kita baurkan juga tapi di bagian bawahnya aja, di bagian bawah seperti ini. Kita baurkan, itu kita aplikasikan. Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa di blend supaya hasilnya lebih natural. Di blend itu ada kuasnya khusus. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ngelihat, wah pakai eyeshadow-nya rapi banget gitu. Di blend itu gunanya apa? Supaya warna satu dengan warna lainnya itu terbaurnya itu benar-benar halus, smooth gitu ya. Jadi nggak ada kayak ada garis atau kelebihan sampai ke sini-sini gitu kan ya. Jadi ini kita blend, kuasnya seperti ini. Ini kuas blending seperti ini.
Ini wajib punya sih, kalau misalkan kita hobi pakai eyeshadow, ini wajib punya. Seperti ini. Saya beli brand ini. Jadi biasanya kalau ke food hall gitu ya, ada Masami Souko kan, nah, itu bisa di situ, apa namanya, bukan Masami Souko ya, Kai Collection ya, itu banyak tuh, kuas-kuas bisa pilih. Nah, kita baurin setelah kita pakai, kita aplikasikan ke wajah, kita baurkan, baurnya itu kayak wipe itu aja, kayak wipe mobil gitu ya, wiper mobil gitu kan. Nah, searah-searah gini. Jadi kita baurinnya jangan kenceng-kenceng karena nanti hasilnya nggak natural. Jadi kita wipe-nya apa namanya, kayak ngambang aja, kayak ngawang-ngawang aja kita wipe gitu dari kanan ke kiri sampai hasilnya benar-benar flawless gitu, benar-benar bukan flawless ya, apa ya, benar-benar ngebaur dengan baik gitu, terbaur dengan baik. Seperti ini. Gitu, oke, lalu sebelah sini. Nah, itu untuk eyeshadow. Kalau kita misalkan mau agak gelap sedikit wajahnya ya, silahkan pilih yang, maaf, sorry, kesenggol. Nah, boleh tambahkan warna gelap sedikit, yang warna ini, yang ini. Nah, ini tapi pakainya di ujungnya aja, tarik ke luar sedikit. Ini bisa bikin efek wajah mata kita jadi lebih lebar. Gitu. Tapi caranya harus hati-hati ya, jangan sampai ke sini-sini. Jadi di ujungnya aja, kita pakai kuas yang kecil ini tadi, ujungnya aja kita aplikasikan warna yang gelap, lalu kita baur ke arah luar. Nah, kita baur keluar ke atas, tapi jangan ke bawah ya, ke atas, supaya nanti efeknya mata kita agak lebih lebar. Seperti itu. Nah, setelah eyeshadow, pilih eyeshadow. Nah, optional nih ya, kalau di rumah aja kan biasanya kita males ya pakai eyeliner dan lain-lain gitu. Nah, itu optional. Kalau misalkan tetap mau pakai eyeliner, silahkan. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Next, step berikutnya supaya kita kelihatan bright, kita bisa pakai maskara atau sejenisnya gitu ya. Tapi jangan lupa nih, sebelum kita pakai maskara, bulu matanya kita tuh dijepit dulu. Jadi jangan sampai terbalik stepnya. Jadi aku kebetulan pakai eyelash extension gitu ya, jadi nggak bisa jepit bulu mata. Jepit bulu mata seperti ini. Kita jepit. Kalau misalkan ada sedikit tips ya. Kalau misalkan mau cepet lentik bulu matanya, ininya bisa disemprotin hair dryer dulu, sebentar aja. Terus kita jepit bulu mata pelan-pelan, jepit lalu kayak bulu matanya gitu. Tapi jangan kenceng banget, nanti hasilnya efeknya kayak patah gitu kan. Kita kan suka lihat tuh ada orang yang bulu matanya gitu ya, patah gitu ya. Itu karena dia nggak smooth pada saat dia mengaplikasikan si maskara ini ke bulu matanya gitu. Pokoknya makeup itu it's all about ngawang-ngawang, ngambang-ngambang gitu ya. Jadi kayak semua yang kita pakai tuh nggak boleh ada yang terlalu penuh dengan tekanan gitu ya. Nah, jadi kita ini kan pelan-pelan gitu kan. Nah, kalau lengkungannya udah oke, udah sesuai gitu ya, baru kita pakein maskara seperti ini. Nah, kita pakein maskara. Nih, aku suka banget ini Too Faced. Ini nggak gampang luntur, terus langsung tebel gitu loh bulu matanya. Jadi aku kalau make upin klien seneng banget pakai ini, jadi cepet gitu. Nah, caranya, kalau misalkan kita pakai maskara, triknya, kalau misalkan kita pakai itu jangan terus-terusan kayak gini ya. Terus maskaranya kita tutup nih, seperti ini, supaya dia nggak ada udara masuk. Karena kalau udara yang masuk itu, udara kan mengandung kuman, virus, dan lain-lain, nah numpuk dari dalam gitu ya. Nah, jangan juga kalau maskara itu, kita kan suka kayak gini ya, gitu ya. Nah, itu juga hindarin, karena udaranya masuk terus nih ke dalam tube-nya ini, gitu kan. Jadi, kita ngambilnya sekali aja, gitu kan. Nah, kita tutup, terus kita pakein. Pakainya itu dari dasar banget, dari dasar, supaya tipsnya ya, supaya nggak numpuk gitu ya. Kan kadang suka ada yang numpuk-numpuk gitu, jadi kayak gumpal gitu ya. Nah, tipsnya adalah, ini dari bawah dulu, kita tarik ke atas. Lalu kita dari bawah lagi tarik ke atas, dari bawah lagi tarik ke atas. Kalau ngerasa kurang, ulangin lagi stepnya. Ulangin lagi. Jadi jangan pakai maskara tuh jangan begini. Nah, inilah yang menyebabkan kita tuh numpuk gitu.
maskaranya itu jadi kayak gumpal-gumpal gitu ya. Jadi itu ya triknya ya. Nah, asik ya, hari ini kita banyak dapat trik baru ya. Oke, next setelah menggunakan maskara, mata udah kinclong, udah mata udah bright, alis udah oke, karena itu kunci ya. Alis dan mata itu adalah kunci. Apa namanya nih, dan bulu mata itu juga kunci. Gitu. Kalau di bagian sini udah bright, terus pemilihan foundation udah oke, udah cantik deh, kita makin cantik gitu ya. Next, supaya kita nggak kelihatan pucat, kita boleh pakai blush on. Nah, karena kita tipe temnya adalah di rumah aja, pilih blush onnya juga yang warna-warna soft-soft gitu ya, kayak ini, warna-warna pink seperti ini. Atau kalau misalkan suka agak rada-rada orange gitu ya, bisa pakai seperti ini. Aduh, saya bukanya. Bisa yang kayak gini gitu ya, pink-pinknya. Ini apa ya, Estee Lauder. Ini aku suka karena dia nggak terlalu bold gitu. Kalau dipakai itu benar-benar hasilnya itu kayak apa ya, nggak terlalu bold gitu ya, gimana sih, nggak terlalu apa, gampang lah untuk di blendnya gitu. Atau kalau kita suka yang warnanya agak-agak orange, bisa pakai yang seperti ini warnanya. Nah, seperti ini bisa pilih. Nah, cara pakai eyeshadow, cara pakai blush on itu ada kuasnya sendiri. Kuasnya itu seperti ini, boleh di screenshot atau di print screen, gitu ya. Nah, ini seperti ini kuas untuk blush on. Kenapa saya sarankan kalau blush on itu punya kuas khusus? Karena kan kita kan nge-blush on itu kan kita kan miring ya, kita ngikutin tulang pipinya kita. Jadi kalau kuasnya rata, hasilnya kayak kurang maksimal. Ataupun kalau kuasnya bulat gitu. Kalau kita punya kuasnya bulat seperti, misalkan kita punya kuasnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini hasilnya nggak akan semaksimal kalau yang seperti ini, gitu. Hasilnya nggak akan semaksimal itu, gitu. Nah, jadi ini tuh bisa jadi kayak blush on-nya kita jadi kemana-mana gitu, jadi sampai ke sini-sini gitu kan. Nah, cara mengaplikasikan blush on, nah, kita kan punya tulang pipi. Kita rasakan ya tulang pipinya kita. Supaya kelihatannya natural, pada saat kita pakaiin blush on, kita mulainya itu dari sini. Kita mulai dari sini, tarik garis ke sini, harus di atas tulang pipi, jangan di bawah. Kalau di bawah nanti efek muka kita jadi kusam, malah jadi kelihatan chubby. Seperti itu. Jadi tipsnya adalah kalau pakai blush on, usahakan selalu di atas tulang pipi. Kita aplikasikan seperti ini. Pelan-pelan aja, sampai bawah sini juga nggak apa-apa. Gitu kan, supaya hasilnya natural ya. Nah, udah, muka kita udah mulai fresh gitu ya. Nah, kalau misalkan mau tampil agak glowing dikit gitu ya, jadi ala-ala Korean look gitu ya, kita boleh pakai kayak shimmer gitu. Seperti ini misalkan. Kita tempelkan, tapi tipis-tipis aja di bagian sini. Atau ini kali ya. Nah, ini shimmer seperti ini gitu ya. Kan shimmer sekarang kan udah macam-macam, ada yang powder, ada juga yang liquid gitu. Itu sama aja sebenarnya. Kita pakainya di sini aja, ditetep. Terus di ujung sini juga boleh, terus di ujung sini juga boleh, di atas hidung gitu ya. Terus di dagu sini juga boleh. Nah, nanti efeknya jadi kayak glowing gimana gitu ya. Tapi aku sarankan kalau misalkan kulitnya lagi bermasalah, lagi banyak jerawat atau lagi merah-merah, lagi sensitif, jangan pakai shimmer ya. Nanti kasihan kulitnya makin tersiksa gitu. Oke, next setelah shimmer, terakhir tuh biasanya kita pakai lipstick ya. Lipstick boleh pilih warna-warna cerah. Warna-warna cerah. Tara. Udah siapin kayak macam-macam lipstick gitu. Ini sebenarnya mangkok kayak es teler gitu, cuman karena bentuknya lucu, jadi aku pakai buat tempat-tempat kayak apa sih, kayak lipstick gitu. Terus
kita bisa pilih nih seperti ini. Ini favorit aku. Ini kayak ini Dior yang nomor 351 ya. Ini enak banget dipakainya. Nih warnanya kayak gini. Seperti ini warnanya tuh kalau kita pakai di bibir lama-lama bibir kita jadi kayak pink-pink gimana gitu untuk yang nomor ini ya. Kalau misalkan suka yang agak-agak orange, aku lagi suka brand ini. Ini lagi suka brand ini karena enak banget. Nah, ini pakai aja. Ini nanti ini warnanya yang just like love kalau pengen coba gitu ya. Warna agak orange-orange kayak gini kayak terakota. Sekarang kan terakota udah mulai hits lagi gitu ya. Ala-ala orange-orange look gitu kan. Nah, nanti bisa pakai di bibir kita kelihatannya nggak too much kalau untuk di rumah aja. Gitu, oke. Lalu tadi seperti yang aku udah janjiin, beneran duduk sebentar. Nah, kalau kita mau keluar rumah nih, supaya makeup kita tahan lama, kita kunci nih makeup kita. Kita kuncinya pakai apa? Kita pakai face fixer spray gitu. Seperti ini. Ini dari FX, gitu ya. Nah, kita semprot atau mungkin banyak yang familiar dengan ini ya. Makeup Forever ya. Kiss and Miss gitu ya. Ini kita semprotkan ke seluruh wajah dan leher, jaraknya sih mungkin sekitar segini ya. Jangan terlalu dekat juga, jadi segini. Terus didiemin aja, jangan dilap. Didiemin aja, nanti biar dia kering sendiri, nah itu akan ngunci makeup kita lebih tahan lama. Seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tadi tips bermake up ala-ala di rumah aja. Gimana? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung ya diketik gitu di Q&A. Nanti sebisa mungkin aku akan jawab semaksimal mungkin ya pertanyaan dari rekan-rekan semua seperti itu. Nah, itu tadi step-step yang aku share dan look-nya nanti mungkin akan naturalnya seperti ini. Seperti ini. Mungkin kalau teman-teman lebih kecil ya, lebih cantik. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, siap-siap ketik. Nanti aku akan pilih 5 pertanyaan yang akan aku bantu share. Gitu. Jangan lewatin kesempatan ini ya. Oke, next tadi kita tips membuat alis sudah selesai ya. Nah, ada lagi nih yang aku mau share. Jadi, biasanya kan kalau kita punya perlengkapan makeup, kita nggak tahu nih expire-nya kapan. Aku kasih bonus nih buat rekan-rekan nasabah Maybank dan rekan-rekan semua yang menonton webinar ini. Nah, ini boleh di screenshot, bebas, silahkan. Kalau misalkan, kenapa sih makeup itu kalau misalkan apa namanya nih maskara gitu ya, dan lain-lain itu kita kadang suka bingung gitu ya, berapa lama sih kapan harus dibuang gitu kan. Nah, aku kasih tipsnya di sini. Silakan di screenshot atau di print screen. Kalau maskara itu karena kita kena cairan tubuhnya kita, aku sarankan maskara itu kalau 3 bulan belum habis, kita ganti aja yang baru. Karena takutnya kuman segala macam udah numpuk di situ. Lalu untuk liquid eyeliner itu 6 bulan masih oke, masih boleh gitu disimpan. Tapi lebih dari itu aku sarankan semua yang kena cairan mata kita itu cepat gantinya, jangan terlalu lama disimpan gitu. Lalu kalau misalkan seperti krim eyeshadow seperti ini, kalau krim eyeshadow itu kan krim ya, teksturnya itu kan creamy, jadi kena tangan kita. Atau kalau makanya aku sarankan mungkin boleh nih dibeli spatula seperti ini yang tadi aku share ya, spatula seperti ini. Nah ini, jadi kalau misalkan pakai krim apa kita colek terus kita pakai atau kita beli palet gitu ya. Aku ada palet sih. Oh cuman di sini nggak kebawa di sini. Nah kita atau kalau mau
simple aja taruh di tangan gitu ya, karena kan tangan kita udah bersih ya, taruh gitu, terus baru kita tap-tap gitu ke wajah. Nah ini bisa lebih dari 1 tahun nggak apa-apa, tapi kalau kita langsung ke produknya, jadi kayak gini terus kita langsung colek, itu 1 tahun aja, setelah itu udah expire, harusnya dibuang, jangan dipakai lagi gitu. Nah kalau powder eyeshadow ini 2 tahun boleh, 2 tahun, 2,5 tahun masih oke lah selama kita sering-sering menjaga kebersihannya ya, seperti itu. Lalu kalau eyeliner pensil itu 1 tahun, itu 1 tahun masih oke, gitu masih bisa. Oke, next. Nah, tadi kan bagian untuk wajah, lalu bagian untuk mata ya tadi ya. Lalu untuk lipstick, nah kalau lip gloss itu 1 tahun masih oke lah. Cuman kalau kita cewek-cewek gini kayaknya 2 bulan, 3 bulan lip gloss kita udah habis ya. Lipstick kita udah harus beli yang baru deh kayaknya gitu ya. Oke, lalu untuk lip liner itu 2 tahun. Lalu untuk lipstick itu 2 tahun, itu masih oke, lipstick seperti ini, asalkan kita pakainya untuk diri kita sendiri ya, kita nggak campur-campur dengan yang lain. Kalau aku ke klien, mungkin semua makeup artist sama mungkin ya, walaupun pakai lipsticknya yang seperti ini, aku tetap akan akan pakai spatula, akan aku congkel dari atas supaya klien aku juga tetap clean-nya tuh terjaga gitu, tetap higienis gitu. Oke, lalu kalau lip liner itu 2 tahun, lip liner itu mungkin seperti ini ya. Lip liner itu kan fungsinya kayak kita mau ngebingkai bibir supaya kita tahu ya sampai mana sih batasan lipstick kita mau pakainya. Nah, ini biasanya aku selalu punya warna ini, merah, tuh lip liner, dan warna nude gitu. Itu kayak yang harus punya gitu, karena semua lipstick bisa pakai 2 ini. Terus itu kalau lip liner itu 2 tahun boleh, lip gloss 1 tahun, lipstick 2 tahun. Oke, lanjut ke ini untuk area wajah. Nah, untuk foundation itu 1 tahun aja, jangan lebih dari 1 tahun, karena foundation itu kan benar-benar langsung ke skin ya, benar-benar kayak darah dasarnya banget. Jadi kalau udah expire, takutnya kulit kita jadi kayak kering-kering, terus jadi crack gitu ya, jadi rusak. Nah ini 1 tahun aja. Concealer itu juga 1 tahun. Concealer kan sekarang bentuknya macam-macam ya. Ada yang seperti ini pensil. Itu mungkin udah banyak yang sering pakai, ini YSL gitu ya, bestsellernya YSL ya. Terus atau concealer itu ada lagi yang seperti ini. Seperti ini. Nah, ini juga 1 tahun. Concealer ini fungsinya kalau misalkan kita lagi eye bag kita lagi nggak oke, atau mata kita lagi nggak oke gitu ya, kita bisa pakai concealer di bawah sini. Tapi jangan pakainya di sini ya. Jangan pakainya di sini aja, tapi usahain segitiga segini. Usahain segitiga, lalu kita blend pakai kuas. Jadi jangan di sini aja. Kalau cuma di sini aja, nanti efek eye bag-nya makin kelihatan. Oke, lalu untuk powder blush on itu 2 tahun expire-nya. Kalau cream blush on, sekarang kan lagi musim juga nih cream blush on, warna-warna unyu-unyu gitu ya, warna lucu-lucu gitu. Nah, cream blush on juga 1 tahun. Kalau face powder bisa 2 tahun, tapi kalau kayak aku pemakaiannya gini, pakainya itu selalu kayak yang ditumpahin dulu ke palet, terus baru pakai baru pakai ke wajah, pakai kabuki, itu 2,5 tahun juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, oke, itu untuk tips-tips kita tahu bagaimana kita tahu waktunya masa ini udah nggak baik atau udah nggak oke lagi untuk kita pakai, seperti itu. Nah, ya itu sedikit dari yang bisa aku share hari ini. Tetap cantik walau di rumah aja. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya. Sekarang kalau misalkan ada yang mau ditanyain, aku coba
bantu jawab ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Oke, ada pertanyaan. Mbak Siska, bagaimana tips untuk menyamarkan kantong mata atau dark spot di bawah mata? Oh, pas banget barusan ya. Barusan banget kita bahas ya. Nah, kalau dark spot itu kuncinya adalah concealer gitu. Nah, supaya nggak ada dark spot dan lain-lain, makanya pakai sunscreen gitu ya. Nah, pakai concealer. Jadi concealernya itu kita taruh, aku gambarin di sini. Kita taruh di bawah mata gini, gitu ya. Nah, ini untuk eye bag ya. Kalau misalkan kita matanya bengkak gitu kan, kurang tidur, atau kita work from home terpaksa lembur gitu kan, atau terpaksa meeting dengan klien malam-malam, kurang tidur dan lain-lain, jadi matanya eye bag atau agak gelap. Nah, kita bisa pakainya gitu segitiga seperti itu. Segitiga sampai sini. Ya, segitiga, terus kita isi seperti ini. Aku contohkan aja di sini, kan udah segitiga, lalu diisi seperti ini. Nanti kalau sudah, kita baurkan semuanya. Di sini nih semuanya dibaur, sampai ke bawah-bawah sini, baur. Ini udah langsung, ya, kalau eye bag itu kita nggak bisa reduce 100% ya, enggak, kita hanya bisa menyamarkan sekitar 20-30%. Tapi kalau udah pakainya dengan cara yang tadi, yang benar, seperti itu, terus kita tap lagi dengan compact powder atau loose powder, bisa bandingin deh teman-teman, habis ini mata kanan dan mata kiri yang udah dipakein concealer, eye bag-nya kayak gimana, yang sebelah kiri pakai concealer, eye bag-nya kayak gimana, nanti bisa dibandingin. Pasti 30-40% tersamarkan. Lalu gimana kalau dark spot, misalkan di sini hitam-hitam. Nah, kita pilih concealernya yang warnanya mungkin kayak orange gitu ya, merah atau hijau juga boleh. Gitu kan kalau concealer ada yang warna-warni. Itu kita tap di sini. Lalu seperti biasa, nanti baru kita ratakan semuanya. Sama ya, kita pakainya sampai sini aja gitu. Nah, nanti baru setelah itu ditimpa dengan foundation, itu akan menyamarkan si dark spot-nya kita. Seperti itu. Misalkan di sini ada dark spot, segala macam bisa disamarkan dengan concealer yang berwarna. Seperti itu. Concealer yang seperti ini juga nggak apa-apa, bisa juga. Cuman setelah dipakai concealernya di bagian dark spot, itu di tap-tap. Jangan digeser, tapi di tap-tap. Seperti itu. Dipepet sampai benar-benar tersamarkan, baru kita timpa lagi dengan foundation, atau nggak usah dengan foundation, langsung dengan bedak, yang penting semuanya udah rapi, makanya wajib punya ini gitu ya, udah rata, aman, dark spot-nya pasti akan tersamarkan. Tapi eye bag nggak bisa tersamarkan 100% ya teman-teman, paling cuma bisa 20-30% aja, seperti itu. Oke, semoga membantu menjawab ya. Aku next ke pertanyaan berikutnya. Mbak Siska mau tanya, untuk bahan natural seperti masker buah atau bahan alami apa yang cocok buat mengatasi kulit kering? Dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Kalau kulit kering itu biasanya ya kita bisa pakai masker-masker, ini kita bisa browsing ya banyak ya. Kayak alpukat dan lain-lain, itu tuh bisa tuh untuk membuat wajah kita yang kering itu lebih apa namanya ini, lebih hydrated gitu. Nanti kalau untuk buahnya kita tergantung ya, tergantung kulit wajahnya kita gitu. Kadang ada yang cocok, ada yang enggak gitu, cocok-cocokan. Jadi kalau masker itu memang cocok-cocokan. Kita bisa coba beberapa jenis buah yang memang cocok untuk kulit itu ya, untuk kulit kering ya. Nah, cara mengaplikasikannya biasanya kalau masker itu jangan lama-lama, 10-15 menit aja. Kalau udah selesai langsung dibasuh wajahnya, lalu jangan lupa setelah pakai masker itu pakai moisturizer lagi. Jangan lupa, jangan dibiarkan wajahnya tanpa moisturizer setiap habis bermasker ya, karena nanti takutnya jadi apa namanya ini nggak maksimal hydrated, melembabkan wajahnya, seperti itu. Lalu ada lagi nih pertanyaan, Mbak Siska tadi yang Cover X Face Spray belinya di mana ya? Ada pilihannya atau cuma satu model aja? Cuma satu aja, yang ini.
Ini bisa beli di Sephora. Sephora itu udah ada seperti ini. Ini ada yang versi mininya juga, gitu. Tapi ini seperti ini. Ini di Sephora ada. Di online shop udah banyak yang ready jual ini. Kalau dulu kan baru masuk di Sephora Singapura ya. Kalau sekarang saya lihat di Plaza Senayan itu udah ada sih, di Senayan City udah ada seperti ini. Oke. Ini bagus banget. Ini bagus banget, aku suka. Oke, lanjut. Nah, Mbak Siska, gimana untuk mengatasi muka yang berminyak supaya makeup tahan lama dan nggak mengkilap? Pertanyaan sejuta umat yang akan mewakili pertanyaan dari yang lain-lainnya gitu ya. Oke, jadi sebelum kita bermakeup, kalau kita mau mengurangi kadar minyak di wajah kita dan mukanya lebih terlihat doff gitu ya, nggak mengkilat, jangan lupa pakai primer. Nah, buat yang mukanya berminyak banget, aku saranin beli ini, Hourglass. Ini benar-benar mereduce minyak, terus bikin make up kita benar-benar tahan lama. Cara pakainya, setelah pakai sunscreen, setelah pakai moisturizer, baru pakai ini. Ini ada primer. Ini step-nya adalah harus sebelum menggunakan concealer atau foundation. Ini favorit aku banget ini, Hourglass ini. Dia benar-benar kayak kalau mukanya berminyak ya. Jadi kalau aku lagi make upin klien yang wedding, yang cowok-cowok gitu ya, pasti aku ini senjata utama aku nih. Aku pakai ini ke seluruh wajahnya, baru nanti step berikutnya gitu. Karena ini benar-benar primer itu kan ini ya pilihannya banyak ya. Ada yang untuk kulit berminyak, ada yang untuk kulit kering, ada yang untuk semua jenis kulit. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kulitnya kita. Jadi primer buat saya dengan primer buat adik saya atau buat rekan saya atau buat kakak saya itu mungkin berbeda gitu. Jadi semua harus dipilih yang sesuai dengan kondisi kulit kita. Seperti itu. Nah, ini aku rekomen buat teman-teman yang kulitnya berminyak banget, boleh beli ini, Hourglass. Ini udah ada di Sephora. Udah, ini yang versi travelnya, ada yang versi besarnya juga ada. Kalau ini harganya sekitar mungkin 300-400-an, kalau yang besarnya sekitar 700 ribuan gitu ya. FYI aja ya. Oke, next pertanyaannya. Semoga udah terjawab ya. Oke, terakhir Mbak Siska mau tanya dong. Ini banyak banget sebenarnya pertanyaannya ya. Gak apa-apa deh, aku kasih tambahan deh. Membuat eyeliner yang sesuai dengan bentuk mata supaya jatuhnya natural dan membuat mata segar untuk sehari-hari itu gimana ya? Wah, pertanyaannya oke banget nih. Ini pertanyaan yang semua orang juga mau tahu nih kayaknya gitu ya. Nah, eyeliner yang oke, sekali lagi untuk eyeliner, kita pilih produk yang sesuai dengan ini ya, dengan apa namanya ini, dengan kebutuhannya kita. Kita lebih happy dengan yang bentuknya krim atau cair atau pensil. Sama aja, sebenarnya sama aja. Nah, itu tergantung kenyamanannya kita pakai yang mana. Jadi kalau mau bikin wajahnya terlihat segar dan kita terhindar dari kelihatan lebih tua dari umur kita, pakainya tipis-tipis aja. Kalau kan kita ada di mata itu ada garis ya, terus ada di pertumbuhan bulu mata itu kan ada kayak garis di atasnya. Nah itu diisi, tapi sampai ujung sini aja. Nih, sampai ujung sini aja. Kita hindarin bikin kayak cat eye gitu, jangan. Karena itu jadi efeknya dramatis. Jadi kita benar-benar bikin garis, mungkin tebalnya sekitar 1-2 mili. Kita garisnya pelan-pelan aja. Jadi kalau bikin eyeliner, jangan kayak kita ngebaur eyeshadow. Jadi bikin eyeliner itu harus satu arah. Jangan dua arah. Kalau dua arah, dia efeknya bisa nggak rata, terus bisa lebih tebal. Kalau misalkan pakai eyeliner udah terlalu tebal, itu efeknya mata kita jadi makin kecil. Jadi efeknya jadi makin kecil. Jadi pakai eyeliner yang natural itu adalah kita pakai satukan. Kalau misalkan kita nggak bisa sekali pakai langsung, itu nggak apa-apa banget.
Karena kan kita kan mungkin belum terbiasa gitu ya. Tapi pakainya sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit gitu ya. Kayak saya itu suka banget pakai eyeliner cream. Pakai eyeliner cream. Gitu. Sebentar saya ambilin ya. Sorry kalau jadi kelihatan lampunya. Nah, saya suka banget kalau pribadi pakai eyeliner cream yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini tuh hasilnya kayak lebih natural aja. Tapi balik lagi ke kebutuhan ya. Terus pakai kuasnya yang seperti ini. Ini ya. Ini bisa di screenshot. Nah, nanti cara pakainya nih, saya tap, terus dioleskan tipis-tipis, jangan ditekan. Pakai eyeliner itu kuncinya adalah jangan ditekan. Kalau misalkan ditekan, nanti dia akan beleberan kemana-mana. Terus kita pakai eyeliner itu, kita usahakan pilih yang waterproof supaya nggak beleberan. Apalagi kalau kulit kita berminyak, terus pakainya pilihnya nggak waterproof, itu nanti akan efeknya kemana-mana, ke sini-sini. Maskara juga gitu. Karena kulit berminyak itu paling gampang ini ya, apa namanya ini, kayak beleber ke sini-sini gitu kan. Nah, kita pakainya dikit aja, tarik garis, gitu, pelan-pelan. Kalau bisanya cuma sampai sini, stop aja, nggak apa-apa. Kita ambil lagi, terus tarik garis lagi, sampai ke sini. Ujung sini aja. Jangan dibikin efek ke atas. Karena efek ke atas nanti dramatis, jadi nggak natural lagi. Jadi sampai ujung mata kita aja di bawah sini. Nah, itu nanti efeknya akan sangat natural sekali, sesuai dengan bentuk wajahnya kita. Jangan terlalu tebal. Kalau mata kita kecil, apalagi kayak saya gini matanya agak kecil gitu ya, itu saya hindarin banget pakai eyeliner terlalu tebal, karena efeknya nggak natural. Gitu. Matanya malah justru kelihatan lebih kecil. Seperti itu. Itu udah 5 pertanyaan, tapi khusus webinar ini, karena aku happy sekali diundang oleh Maybank, aku kasih bonus boleh nambah 1 pertanyaan lagi. Ini ya, Maybank benar-benar memperhatikan ini ya, nasabah-nasabahnya sampai dibuatkan webinar kayak gini tuh luar biasa banget. Oke, terakhir nih ya, bonus, mana yang paling mudah mencapai foundation rata di wajah? Mengaplikasikannya dengan brush, blender, tangan, atau spons? Jujur ya, beauty blender. Beauty blender is the best kalau buat aku. Karena kan sekarang juga ada silikon kayak gini ya. Ini belum aku buka nih. Ini aku dikasih sama adik aku. Aku karena unyu-unyu gitu kan, jadi kayak mau bukanya sayang gitu. Nah, ini kan ada kayak gini. Aku udah coba sih, tetap juaranya adalah beauty blender. Nah, gimana caranya? Gini, kalau beauty blender itu, kalau dengan tangan, kadang kan kita nggak rata ya, nggak semuanya gitu rata. Tapi kalau beauty blender, ini bisa ngeratain dulu nih ke semuanya. Nanti kalau udah selesai, yang ininya tuh bisa untuk ngeratain sini-sini. Itu tuh bakalan rata banget, tapi jangan terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan atau di sweat, nanti malah habis foundationnya. Gitu. Jadi di tap-tap aja. Di tap-tap-tap, lembut aja. Pokoknya kulit wajah kita nggak boleh dikasar-kasarin. Gitu ya. Ini lembut aja. Lembut, 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 lembut. Kalau misalkan kurang, di sini ada kurang rata gitu, pakai yang kecil ini. Seperti ini. Ini kecil banget. Lucu, gemes. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini, sesuai dengan kebutuhan ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, cara memilih beauty blender kan banyak banget nih di pasaran. Jadi, di pasaran itu banyak banget beauty blender. Kalau bisa, pilihnya itu semakin dia teksturnya lembut dan kenyal, lembut ya ininya, itu pasti hasilnya semakin bagus, semakin ngebaur di wajahnya kita. Seperti itu. Jadi pilihnya yang, jadi karena kan banyak banget ya, ada dari start 30.000 juga ada, sampai beauty blender harganya 300.000 juga ada gitu ya. Mungkin aku harusnya tadi bawa contoh ya yang 30.000 efeknya gimana, yang bagus efeknya gimana ya. Kalau yang
aku punya waktu itu nyoba beli yang 30 atau 40.000 gitu ya. Begitu dia tuh agak kasar, pas dipakai tuh ngeblendnya tuh susah banget. Terus begitu dibersihkan, lama-lama ininya tuh retak semua nih, pecah semuanya. Ininya tuh pecah semua, gitu. Jadi nggak tahan lama. Nah kalau ini mungkin agak pricey sedikit ya, mungkin banyak yang udah tahu, ini brandnya Real Technique. Ini bisa beli di Sephora juga atau di online shop. Ini oke banget. Atau Masami Soko. Nah, ini aku favorit. Aku 2 ini. Ini kayak udah dipakai berkali-kali, tapi lihat look-nya masih bagus banget tuh. Masih bagus banget tuh. Ya, nanti jangan lupa bersihkannya pakai ini. Ini bisa dibeli juga. Nggak terlalu mahal gitu ya, kayaknya sekitar 100 sampai 200.000. Nah, nanti bentuknya seperti ini karena sering banget aku pakai, aku sering banget bersihin semua perlengkapan makeup aku, jadi ininya brandnya udah hilang. Jadi nanti dia bentuknya seperti ini, terus kita di bawah kucuran. Kalau kita mau bersihin beauty blendernya kita ya, karena kan ini kan kayak investasi juga ya, pokoknya beauty blender, foundation, kuas, itu tuh semuanya investasi yang buat makeup yang nggak murah gitu, jadi kita harus jaga banget. Nah, boleh beli seperti ini, nanti aku ulangin lagi, nanti apa namanya, disiram seperti ini, nanti di bawah kucuran air, nanti bisa beauty blendernya diusapkan gitu, nanti kucuran air apa namanya ini diperes-peres lagi seperti ini, nanti dia bersih lagi seperti ini. Ini aku pakai mungkin udah kayak 20 kali kali ya, bentuknya masih kayak gini. Ini Masami Soko, belinya bisa di Kai Collection gitu. Oke, baik teman-teman. Itu kira-kira yang bisa aku share hari ini. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh hubungin aku di nomor WhatsApp aku atau di follow Instagram aku @siskarini_mua anytime. Aku bales pertanyaan teman-teman seputar makeup. Kalau aku bisa bantu maksimal mungkin aku akan bantu seperti itu. Dan kita berdoa ya kalau misalkan hari ini kok kayaknya nggak cukup ya beauty class-nya. Aduh, kita doa deh semoga Maybank kan benar-benar memperhatikan banget kayak program loyalty ke nasabahnya ya. Moga-moga Maybank bikin lagi beauty class yang lebih lama lagi waktunya. Mari berdoa. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan semua, nasabah Maybank, nasabah privilege Maybank, yang saya hormati, yang saya sayangi, inilah yang bisa saya share hari ini. Semoga apa ya yang kita share hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan semua. Dan pastinya kita harus tetap tampil fresh, tampil cantik selama di rumah aja, supaya setelah outbreak, kita ke kantor bisa makin kinclong lagi gitu ya, lebih makin tampilan kita lebih rapih bermake up-nya gitu ya. Dan sekali lagi saya pribadi dan mungkin juga mau mewakilkan nasabah gitu ya, dan rekan-rekan yang menonton, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Maybank yang udah memberikan saya kesempatan untuk bisa share tentang make up di webinar ini. Terima kasih banyak. Sukses buat Maybank, sukses buat teman-teman semua, sukses buat nasabah privilege semua, sukses buat semua nasabah Maybank, rekan-rekan semua.